Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Insan orang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Jika Anda ingin mulai berhijrah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang belum sukses, padahal tenaga sudah dikeluarkan, nyari ke sana kemari, mungkin karena bukan kurang kuat tenaganya, kawan, kurang dekat dengan Allah. Sungguh Engkau yang maha mendengar doaku, ya Allah. Perhatikan, kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi aku mesti memohon. Kata Allah, ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar, berapa keuntungan yang diraih? Di kantor, berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat, saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan? Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Antum punya Allah, tak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah itu tanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Cuman satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak punya celah kesalahan, namanya malaikat. Jadi kalau ibu merasa ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah punya salah, silahkan cari kandidat di kalangan malaikat. Saya kasih tahu dari sekarang ya, malaikat Israel tuh belum punya pasangan. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu, katakan yang baik. Tak mampu berkata baik, diam. Anak itu rezeki. Kalau orang tua serius merawat anaknya, sungguh-sungguh merawat anak, maka mendapatkan rezeki yang terbaik dari anak-anaknya. Orang tua juga rezeki. Kalau anak serius merawat orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, ridha Allah diturunkan lewat ridha orang tuanya, turun rezeki. Meringankan hidup, mempermudah pekerjaan, itulah rezeki. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang tubuh kita, kuat berwibawa. Makanya laki-laki itu disebut laki-laki kalau tegak berwibawa, tegas kalimatnya. Jadi kalau melambai, hilang kelaki-lakiannya. Assalamualaikum. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rezeki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar,
Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Ini kisahnya ke seorang alim, muridnya banyak. Tiba-tiba ada guru lain yang mengajarnya lebih enak, lebih bagus dalam menerangkan. Sebagian pindah. Ternyata semakin pindah, tersisa cuma 1-2 orang. Allahu Akbar. Itu dari yang jemaahnya banyak, kita bilang ratusan misalnya, tersisa 1-2 orang. Cara mengajarnya tidak berubah. Keseriusannya, kesungguhannya, perhatiannya nggak berubah sama sekali. Ada temannya yang lihat, ditanya, antum kok ngajar 100 dengan ngajar 1-2 orang semangatnya tetap sama? Bukankah bisa santai aja cuma 1-2 orang? Apa jawab beliau? Karena aku ini mengajar karena Allah, bukan karena jamaahnya. Ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku nggak peduli berapa yang datang, terserah Allah sampaikan berapa kepadaku. Tapi ketika Allah yang amanahkan, mau berapapun jumlahnya, maka aku merasa ketika mengajar sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.